Salam saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan pada kali ini bertemakan panggilan Tuhan tak mudah dimengerti. Adapun yang menjadi landasan firman Tuhan terambil dari Kejadian 12 ayatnya ke-1. Pergilah dari negerimu dan dari sanak keluargamu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Abraham yang kita kenal sebagai Bapak orang percaya, dia menerima panggilan Tuhan untuk pergi dari tanah nenek moyangnya yaitu Ur Kasdim ke tanah yang akan ditunjukkan Tuhan, tidak secara definitif, dan pada saat itu tidak ada kompas, tidak ada Google Maps, tetapi dia percaya. Dia pergi bersama istrinya dan keponakannya Lot, meninggalkan zona nyaman dan ketenangan di rumah atau tanah nenek moyangnya yang begitu indah dan tenang, dan meninggalkan seluruh keberadaan daripada atribut daripada anak Bapa Terah. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita petik dari kejadian ini? Yang pertama, Bapak Abraham begitu sangat percaya pergi ke tanah yang tidak definitif yang Tuhan akan tunjukkan. Apa artinya? Artinya bahwa Bapak Abraham sangat percaya kepada Tuhan yang dia kenal tentunya. Dia tidak mungkin pergi kepada suatu tempat yang akan ditunjukkan oleh Tuhan yang tidak dia kenal. Pasti dia kenal Tuhan yang menyuruh dia, yang dia menerima panggilan Tuhannya. Oleh karenanya dia sangat begitu mengenal Tuhan. Dia begitu yakin bahwa Tuhan yang menyuruh dia adalah Tuhan yang dia percaya dan Tuhan yang sangat dia kenal dan sangat dia tahu siapa Tuhannya. Tentunya itulah dia berpengharapan kepada Tuhan yang menunjukkan tanah yang tidak definitif. Dia pergi meninggalkan seluruh keberadaannya sebagai status anak Bapa Terah. Dia meninggalkan seluruh adat, kebiasaan, atau hobi, atau kenyamanan dan ketenangan dari Ur Kasdim. Bayangkan perjalanan yang dia hadapi, tantangan dan ujian dan percobaan yang dia hadapi itu tidak begitu mudah. Kalau kita baca Alkitab, bahwa perjalanan Abraham begitu banyak halangan, tantangan, gangguan. Tapi Bapak Abraham begitu percaya bahwa Tuhan yang dia kenal, yang dia harapkan, dia mau mengikuti perintah. Sekalipun dia tidak mengerti arah jalannya, kemana dia pergi. Tetapi dia tahu bahwa Tuhan yang dia percaya pasti memberikan tempat yang indah tentunya. Yang kedua, apa yang kita lihat dari Bapak Abraham yang begitu percaya? Dia diproses bertahun-tahun, lebih kurang 25 tahun dia diproses Tuhan dalam perjalanan yang tidak begitu menyenangkan, perjalanan yang begitu menyakitkan mungkin. Ya, perjalanan yang begitu banyak ujian dan pencobaan. Selama 25 tahun dia menunggu anak yang tidak masuk akal secara ilmu biologi. Di mana dia sudah mati pucuk, istrinya sudah menepus, dan istrinya kalau kita katakan sekarang menjadi oma atau nenek yang tidak mungkin lagi bisa melahirkan
atau mengandung. Itulah kemampuan Tuhan yang sifatnya supranatural, yang tidak bisa dibatasi oleh kekuatan apapun. Mampu menembus batas kemanusiaan yang sangat terbatas dan mampu menembus ilmu biologi. Dan pada akhirnya Sarah melahirkan anak perjanjian, yaitu Ishak. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, perjalanan Abraham ini sebagai bapak orang percaya, saya katakan adalah perjalanan yang luar biasa. Dia memenuhi panggilan Tuhan yang tidak dimengerti. Yang pertama tadi saya katakan menuju tanah yang akan ditunjukkan yang tidak definitif. Yang kedua, dia menunggu anak mujizat, anak perjanjian selama 25 tahun. Dan itu bukan hal yang gampang, saudara. Yang ketiga tadi saya katakan di awal, dalam proses perjalanan dia dibentuk sehingga dia menjadi manusia baru. Dia meninggalkan kenyamanan, ketenangan, kekayaan yang ada di Ur Kasdim dari hasil nenek moyangnya, dan dia harus meninggalkan dengan berjalan dengan apa adanya yang Tuhan berikan, bukan apa yang diberikan manusia, tetapi apa yang Tuhan berikan. Sungguh luar biasa. Mujizat Tuhan di luar akal pikiran manusia. Dia bisa berjalan dan dia mampu hidup karena Tuhan yang memberikan. Tentunya Tuhan bukan jalan, Tuhan buka jalan. Bukan dari hasil nenek moyang. Dia berjalan bersama Tuhan dan diberkati menjadi, kalau kita melihat sekarang kita, keturunan Bapak Abraham diberkati seluruh dunia. Karena seorang Bapak Abraham. Panggilan Tuhan yang tidak dimengerti, dan pada akhirnya dia mengerti. Oh, dan kita mengerti tentunya. Dari Ishak, sekarang keturunan Bapak Abraham, muncullah anak-anak Bapak Abraham. Oleh karenanya di akhir khotbah saya mau mengatakan, bagaimana kita? Apakah kita sudah menerima panggilan Tuhan dan meresponi panggilan Tuhan yang mungkin berbeda dengan konsep pribadi rencana kita? Mari kita masuk panggilan Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan. Jangan-jangan kita tidak tahu apa panggilan Tuhan. Mari kita berdoa, bersekutu dengan Tuhan, tanya apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saya, di sisa hidup saya. Apa yang Tuhan inginkan yang mungkin berbeda dengan konsep pribadi kita. Haleluya kalau saudara mengikuti respon Tuhan. Amin.